Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wal umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan rizkinya kepada kita yang amat besar. Kedua, tak pernah lupa untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman yang penuh ilmu dengan agama Islam. Warga Assalam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang hadis-hadis dhaif yang populer di bulan Ramadan. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang kurang kuat kebenarannya, dan kedudukan hadis ini hampir sama dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Yang seperti yang kita tahu, hadis menurut kualitasnya terbagi menjadi 4, yakni yang pertama sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Dan kedudukan hadis ini berada di peringkat ketiga sebelum hadis maudhu. Mengamalkan hadis dhaif ini boleh-boleh saja, asal tidak bertentangan dengan akidah, hukum halal dan haram, dan hanya sebatas fadail amal saja. Pada kali ini saya akan menyampaikan hadis-hadis dhaif yang populer di bulan Ramadan. Yang pertama ada hadis yang berbunyi, Ramadan huwa syahrun awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqu minan nar. Yang artinya Ramadan awalnya adalah rahmat, pertengahannya adalah maghfirah, dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Dalam segi matan, hadis ini kurang benar, karena hadis ini mengatakan bahwa sepertiga rahmat Allah hanya berada di awal bulan Ramadan, dan sepertiga dari maghfirah Allah hanya berada di pertengahan bulan Ramadan, dan sepertiga pembebasan api neraka hanya di akhir Ramadan saja. Padahal sebenarnya ketiga hal tersebut terjadi di sepanjang bulan Ramadan, dan para ulama pun sepakat bahwa hadis ini adalah hadis dhaif. Yang kedua, ada hadis yang berbunyi, naumus shaimi ibadah, yang artinya tidur di bulan Ramadan adalah ibadah. Mungkin hal itu bisa benar, karena tidur adalah hal yang dilakukan oleh manusia untuk beristirahat, dan tidur bisa dinilai ibadah jika tidur tersebut diniatkan untuk beribadah dan agar kuat setelah bangun tidur. Adapun tidur yang tidak bernilai ibadah adalah ketika tidur tersebut diniatkan untuk hanya bermalas-malasan beribadah pada bulan Ramadan. Yang selanjutnya ada hadis yang berbunyi, saumu tasihu, yang artinya berpuasalah maka kamu akan sehat. Para ulama sepakat mengatakan bahwa hadis ini hadis dhaif. Bahkan beberapa ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Hadis ini sejatinya maknanya tidak terlalu salah, karena jika di kemudian hari ada fakta medis bahwa puasa dapat menyehatkan tubuh, berarti hadis ini adalah benar. Tetapi tidak boleh dianggap sebagai sabda Rasulullah SAW. Ketiga hadis ini boleh-boleh saja diamalkan, tetapi kita tidak boleh mempercayainya sebagai sabda Nabi SAW. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.